Halo teman-teman, selamat berjumpa dalam Moles Crypto Trader Channel. Ini merupakan channel terbaru saya di bidang kripto. Saya ingin berbagi dengan teman-teman, khususnya para pemula ya, yang mau belajar mengenai dunia kripto. Dalam beberapa video ke depan, saya akan coba untuk men-sharingkan apa saja yang terkait dengan cryptocurrency. Saat ini, untuk video yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cryptocurrency. Nah, banyak orang bertanya, apakah cryptocurrency itu sama dengan digital currency? Ya, oke. Untuk memahami apa itu cryptocurrency, teman-teman mungkin sudah mengingat ya bahwa zaman dahulu itu kalau orang mau membutuhkan barang, dia akan saling melakukan pertukaran ya atau barter. Katakanlah ada petani yang kelebihan jagung, kemudian dia butuh ayam, dia ketemu seorang peternak yang memang butuh jagung, dan dia bisa memberikan seekor ayam. Nah, kalau misalnya mereka sepakat, maka terjadilah pertukaran antara ayam dan jagung tersebut. Dan dengan berkembangnya waktu, alat pembayaran itu berkembang ya. Tadinya barter, kemudian menjadi emas, perak, ataupun logam. Dan ini semakin diterima secara luas. Kemudian ada inisiatif dari para pedagang-pedagang besar atau saudagar-saudagar gitu ya, untuk lebih membuat simple ya pertukarannya. Jadi mereka membuka semacam deposit gitu ya. Jadi buka semacam bank deposit sehingga nantinya mereka punya catatan gitu. Tidak harus bawa barang-barangnya atau bawa emasnya gitu ya. Tinggal mereka mencatatkan saja transaksi jual belinya. Emas, perak, dan metal itu bisa dikategorikan sebagai token ya atau satuan mata uang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, emas, perak, dan metal itu sifatnya sudah diterima secara luas dan merupakan token base ya. Nah, dalam perkembangan perekonomian selanjutnya itu muncullah central bank atau bank sentral yang kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Juga menjalankan fungsinya sebagai bank deposit dan menerbitkan uang cash ya. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini kan perkembangan digital begitu pesat ya, sehingga terjadi juga perubahan nih di alat pembayaran. Muncul juga adanya central bank reserve yang sifatnya itu adalah central base ya, central base issued yang diterbitkan bank sentral dan bentuknya digital. Dan di sini bank depositnya berubah menjadi central bank digital account. Dan muncul juga perkembangan kripto di sini. Jadi mata uang kripto itu adalah mata uang yang sifatnya digital, kemudian bersifat token dan diterima secara luas. Hanya saja kripto ini tidak diterbitkan oleh bank sentral ya, teman-teman. Kalau yang diterbitkan bank sentral ini ada Central Bank Wholesale Digital Token ataupun Central Bank Digital Token yang di Indonesia dikenal nantinya adalah rupiah digital. Jadi perbedaannya rupiah digital itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan kripto itu tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada lagi satu jenis private digital token. Artinya ini diterbitkan oleh perusahaan ya, sebuah perusahaan bentuknya digital dan token base, dan ini sifatnya khusus, tidak diterima secara luas. Sedangkan kripto ini diterima secara luas
dan bersifat token. Contohnya itu adalah private digital token yang dibuat oleh Meta yang dinamakan Libra atau sekarang sudah diganti nama menjadi Diem, ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya, teman-teman. Ini bisa kita pelajari di BIS Quarterly Review September 2017. Nah, ini saya coba rangkum ya, beda kripto dengan rupiah digital. Dari sisi penerbit, itu cryptocurrency itu diterbitkan oleh pemilik project ya, di luar bank sentral. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan bank sentral. Sedangkan CBDC atau rupiah digital ini diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lalu perbedaan yang kedua adalah dari sisi kegunaannya. Nah, kegunaan dari kripto itu untuk trading bisa, untuk investasi bisa. Tapi tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Karena Bank Indonesia tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Kita tidak bisa beli barang, kita misalnya ke Indomaret, beli barang, beli makanan, lalu bayarnya pakai kripto, itu tidak bisa. Hanya bisa memakai rupiah ataupun nantinya ada rupiah digital. Nah, sedangkan rupiah digital ini adalah alat pembayaran yang sah ya. Kalaupun ini nanti ditradingkan, itu pun biasanya kalau orang Indonesia mentradingkannya itu adalah beli mata uang US atau mata uang Amerika, seperti itu ya teman-teman. Jadi mostly rupiah digital itu digunakan untuk pembayaran. Nah, untuk penentu harganya, naik turunnya cryptocurrency ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Kalau penawarannya banyak, permintaannya sedikit, maka harganya akan turun. Jadi banyak yang jual nih teman-teman, sedikit yang beli, harganya turun. Demikian juga sebaliknya, kalau sedikit yang jual, banyak yang mau beli, maka harganya akan naik. Sedangkan rupiah digital atau CBDC ini biasanya ditentukan oleh cadangan devisanya. Dan dalam hal ini di banyak negara itu berupa emas ataupun neraca dalam posisi mata uang US atau mata uang Amerika. Dari sisi volatilitasnya, yaitu naik turunnya harga, untuk cryptocurrency ini sangat tinggi teman-teman. Jadi ini sangat berisiko ya untuk kita investasi ataupun untuk trading. Sedangkan rupiah itu cenderung rendah. Dari penyebab perubahan harganya, untuk cryptocurrency ini lebih banyak karena rumors. Jadi karena gosip-gosip akan ada proyek bagus, ini di-endorse oleh orang yang terkemuka, itu biasanya akan mengerek harga. Demikian juga kalau ada sentimen negatif, maka harga itu akan cepat turun. Sedangkan rupiah itu lebih banyak ke makroekonomi atau kondisi suatu negara ya. Jadi kalau negaranya ada perang, kemudian ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, maka akan mempengaruhi harga dari rupiah itu. Nah, biasanya ini akan tercermin dari semakin mahal barang-barang yang kita akan beli. Yang misalnya yang tadinya kita beli roti itu harga 1.000, nah sekarang nggak bisa kebeli di harga 1.000, bisanya di 1.500. Seperti itu teman-teman. Perbedaan berikutnya di underlying asset atau dasar aset. Untuk cryptocurrency itu underlying asetnya adalah project IT-nya. Ada juga beberapa kripto yang memakai underlying dari emas ya, ataupun mata uang Amerika USD. Sedangkan untuk rupiah itu biasanya underlying-nya adalah
emas ataupun cadangan devisa negara ya, berupa mata uang US biasanya. Jadi itu ya teman-teman, perbedaan dari kripto dengan rupiah digital. Lalu ada juga yang menanyakan apa bedanya kripto sama saham nih, terutama teman-teman yang sudah biasa ya investasi ataupun trading saham, lalu dikenalkan dengan dunia kripto. Ini bedanya apa nih dengan saham? Nah, dari sisi penerbit atau pembuat, ini cryptocurrency diterbitkan oleh pemilik project IT. Sedangkan saham itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang membutuhkan modal untuk usahanya. Sedangkan cryptocurrency itu kan pemilik projectnya itu butuh uang, sehingga dia juga menjual projectnya ini dengan menerbitkan mata uang kripto. Dari sisi kegunaan, cryptocurrency ini bisa digunakan untuk investasi ataupun trading. Sama, saham juga sebetulnya untuk trading ataupun investasi. Yang membedakan adalah saham ini ada dividen. Ya, ada beberapa saham yang memang memberikan dividen. Kalau kripto ini nggak ada dividennya. Dari sisi penentu harga, cryptocurrency ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran atau supply and demand ya, dan inovasi proyeknya. Sedangkan saham di samping dipengaruhi oleh supply and demand, juga oleh aksi perusahaan atau corporate action. Misalnya dia mengakuisisi atau beli perusahaan lain, kemudian bikin pabrik baru, itu biasanya bisa merubah harganya. Itu bisa merubah harganya karena ekspektasi orang itu bisa saja meningkat atau justru takut ya. Kalau meningkat harganya naik, harga sahamnya naik. Kalau takut, khawatir dengan aksi perusahaannya kayaknya nggak cocok deh gitu ya, dia akan turun harga sahamnya. Seperti itu. Dari sisi volatilitas, cryptocurrency ini tidak ada batas naik turunnya. Jadi bisa naik sampai ribuan persen, juga bisa turun sampai ribuan persen. Sedangkan saham itu ada batasannya naik turunnya per hari. Auto reject atas itu range-nya antara 20-35% tergantung kelompok harga sahamnya. Sedangkan auto reject bawahnya penurunan sehari itu minus 7% saja. Jadi ini kalau dari sisi volatilitasnya terlihat ya teman-teman, cryptocurrency ini sangat-sangat berisiko. Lalu dari penyebab perubahan harganya, cryptocurrency ini lebih banyak karena rumors ya. Sedangkan saham itu bisa saja karena kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan, kemudian dari sisi perubahan kebijakan pemerintah ataupun makroekonomi yang lain. Contohnya kalau misalnya bea cukai rokok dinaikkan oleh pemerintah, maka saham-saham rokok itu biasanya turun, teman-teman. Karena cukai itu kan biaya bagi perusahaan, sehingga bisa mengurangi laba atau pendapatan. Nah, kalau laba berkurang, biasanya nanti dividennya bisa tidak ada atau berkurang, sehingga orang ramai untuk melepas saham itu atau menjual saham dan harganya menjadi turun. Nah, ada juga saham-saham yang memang dipengaruhi oleh rumor, terutama saham-saham yang kapitalisasinya kecil ya, teman-teman. Beda kripto dengan saham berikutnya adalah underlying aset atau dasar asetnya. Nah, cryptocurrency itu selain ada yang karena projectnya, juga ada karena ini menggunakan dasar dari emas ataupun mata uang US.
Sedangkan saham itu underlying-nya adalah perusahaannya sendiri, perusahaan penerbitnya. Jadi kalau misalnya kita beli saham BRI, itu dasar asetnya adalah perusahaan BRI-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau dari sisi modal untuk trading atau investasinya, cryptocurrency ini tidak ada batasan minimum. Jadi bisa pakai uang receh nih, teman-teman. Uang berapapun bisa dikonversi gitu. Misalnya mau beli Bitcoin seharga 600 juta. Satu Bitcoin 600 juta. Kita bisa beli dengan, kita misalnya punya uang 50.000 gitu ya. Kita bisa beli Bitcoin. Nanti Bitcoinnya dapatnya 0,0000 gitu. Merupakan perbandingan itu ya. 0,00 sekian, seperti itu. Kalau di saham itu ada batasan minimumnya, teman-teman, yaitu satu lot saham. Di mana satu lot saham itu kan 100 lembar. Misalnya sahamnya harganya 50 per lembar, maka minimum investasi kita adalah, modal investasi kita adalah 5.000. Seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas macam-macam cryptocurrency ya. Di sini juga ada perbedaan antara koin dibandingkan dengan token. Nah, ini kalau kita lihat dari penjelasan di indodoc.com, ada dua kategori kripto ya, koin dan token. Di mana koin itu memiliki teknologi atau sistem blockchain-nya sendiri. Ya, blockchain itu apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Kalau token itu tidak mempunyai platform teknologi blockchain, dia akan numpang di platform blockchain yang ada. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan dari sisi pergerakan harganya ini pasti dipengaruhi oleh supply and demand ya, kedua-duanya. Nah, ini contohnya kalau koin tuh Bitcoin, Ethereum. Sedangkan kalau token itu contohnya Link, OKB, seperti itu. Nah, token sendiri itu ada yang berbasis pada mata uang fiat ataupun yang berbasis pada komoditas emas atau komoditas lain. Kalau yang berbasis pada mata uang fiat ini mengikuti nilai mata uang penjaminnya, ya. Contohnya Tether, USD Coin ataupun statis euro. Sedangkan yang berbasis komoditas emas itu akan mengikuti nilai komoditas emasnya yang dimiliki oleh perusahaan token tersebut. Nah, ini contohnya Dex Gold ya, atau DigiGold token. Nah, berdasarkan data coinmarketcap.com, pada saat video ini dibuat, itu ada 8.695 koin dan token. Dan tiap harinya akan terus bertambah, teman-teman. Di sini akan ada beberapa kategori kripto atau koin ataupun token ya. Dan ada market kapitalisasinya. Jadi ini sangat banyak nih, teman-teman. Nah, tadi kan saya menyinggung mengenai blockchain ya. Di sini saya akan coba jelaskan project IT yang menjadi underlying aset cryptocurrency, di mana itu dikenal dengan blockchain. Nah, untuk memahami lebih mudah mengenai blockchain, kita akan coba lihat dulu ya cara kerja transfer uang pada umumnya ya. Misalnya Sinta yang punya rekening di BCA akan mengirim uang ke Jojo yang punya rekening di Bank BRI. Sinta akan melakukan transaksi di BCA dan meminta BCA untuk transfer 10.000 ke Jojo ya yang ada di BRI. Lalu BCA akan mengurangi ya saldonya Sinta yang ada di BCA yang tadinya 100.000 akan dikurangi 10.000 menjadi 90.000. Nanti Bank Sentral akan mendapatkan perintah dari BCA mengirimkan 10.000 ke Bank BRI. Nah, pencatatan di BI-nya, di Bank Indonesia-nya, kalau tadinya BCA punya saldo 10 juta,
gitu ya. BRI juga punya saldo 10 juta, maka ini akan berubah. Yang BCA akan dikurangi 10.000, yang BRI ditambah 10.000. Jadi BCA yang tadinya 10 juta menjadi 9.990.000, yang BRI yang tadinya 10 juta menjadi 10.010.000. Dan ini akan masuk ke rekening di BRI. Ada Jojo yang tadinya mungkin tidak punya saldo menjadi 10.000. Ya, seperti itu ya cara kerja transfer uang melalui perantara. Nah, kalau di dunia kripto atau blockchain itu transaksi keuangannya tanpa perantara. Jadi nggak melalui bank, langsung melalui catatan-catatan para orang-orangnya. Setiap orang punya catatan-catatannya. Nah, ini bagaimana caranya untuk membuat catatan-catatan ini sama untuk semua orang dalam sebuah transaksi, maka dibentuklah satu jaringan ya yang dinamakan blockchain. Jadi untuk mencatat semua transaksi yang ada di sini, catat semua lalu masuk ke dalam rangkaian blok-blok yang terintegrasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi setiap blok ada informasi-informasinya, kemudian ada kode key-nya ya, kode uniknya. Lalu kalau misalnya ini sudah selesai, maka akan dicatat ya. Dicatat, dirangkai setiap bloknya menjadi sebuah rantai. Maka dinamakan blockchain. Nah, ini harus sama nih teman-teman. Blok 1 nanti akan punya kode unik yang harus diidentifikasikan sama, harus nyambung nih di blok berikutnya. Nah, kalau misalnya termanipulasi atau dirubah datanya yang tadinya nyambung, ini menjadi nggak nyambung. Maka ini dianggap tidak valid atau tidak benar datanya. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan mengenai proses pembentukan kripto Bitcoin ya. Bitcoin itu membutuhkan 4 syarat. Yang pertama kriptografi, kemudian perangkat komputernya, hardware-nya, lalu ada juga perangkat lunaknya atau software-nya yang di dalam komputer tadi, kemudian ada game teorinya. Nah, di sini Bitcoin software-nya akan memunculkan tantangan kriptografi baru setiap 10 menit sekali. Lalu nanti para penambang Bitcoin ini berlomba menyelesaikan tantangan tersebut. Kalau ada seorang penambang yang berhasil selesai lebih dulu, maka komunitas penambang akan melakukan verifikasi dari blok baru yang berhasil ditambang. Udah oke, maka blok baru ini masuk ke dalam Bitcoin blockchain. Nah, setelah itu orang yang pertama tadi akan menerima hadiah berupa Bitcoin. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya teman-teman. Jadi siklus Bitcoin itu adalah 10 menit. Sedangkan pada Ethereum itu 14 detik. Memang Ethereum itu muncul setelah Bitcoin dan teknologinya lebih maju ya. Sehingga prosesnya itu lebih cepat, proses transaksinya. Pada setiap siklus tuh muncul kripto baru. Nah, kripto baru ini menjadi hak para miner sebagai upah ya. Jadi kalau ada transaksi, nanti miner ini akan bekerja, ya gitu kan, menghasilkan blok, lalu masuk ke dalam blok puzzle-nya, ada proses dari proof of work ya, sehingga muncullah nanti selesai di sini menjadi Bitcoin baru ya. Ada verifikasi dari puzzle-nya, kalau benar
Sudah sesuai, diverifikasi semua miner, muncul Bitcoin. Nanti prosesnya berulang kalau ada transaksi lagi, seperti itu. Nah, koin kripto itu dapat dipecah sampai satuan sangat kecil. Pada Bitcoin sampai dengan 1/100 juta bagian atau 1 satoshi. Nah, koin kripto inilah yang berpindah tangan di antara pengguna kripto. Orang dapat membeli koin kripto dengan menukarkannya dengan uang fiat, ya, atau uang US, rupiah, euro, dan lain-lain di berbagai platform. Berikutnya saya akan coba men-sharingkan istilah penting dunia kripto. Nah, orang sering mendengar ya, koin kripto. Anggapan orang kan berupa kepingan seperti ini ya, dalam gambar. Sebenarnya bentuknya seperti ini saja teman-teman, berupa angka-angka ya. Tidak ada bentuk fisiknya, hanya deretan angka pada daftar ledger, seperti saldo tabungan di bank. Lalu ada juga istilah dompet atau wallet ya. Nah, ini sebenarnya bukan dompet seperti ini, hanya berupa angka-angka juga. Dompet Bitcoin ini seperti ini, rangkaian angka dan huruf. Demikian juga dompet Ethereum. Jadi ini adalah alamat digital unik yang bisa disebar kepada umum. Nah, untuk melindunginya kita perlu pakai password agar tidak dicopet oleh hacker. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita juga sering mendengar miner ya. Nah, anggapan orang ini kan seperti tambang emas ataupun tambang batu bara ya. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Penciptaan koin kripto baru ini dilakukan oleh miner penambang menggunakan komputer dengan cara memecahkan teka-teki matematika. Nah, ini blok ya. Gambarannya seperti ini. Sebenarnya ini juga deretan angka. Ya, dinamakan blok. Pada blockchain dasarnya adalah kode deretan angka tertentu yang batasnya ditentukan oleh operasi algoritma. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai blockchain, kemudian istilah-istilah dalam kripto, sekarang kita akan membahas mengenai peluang cuan di blockchain ya. Ada beberapa peluang cuan di dunia blockchain ya. Pertama-tama kita bisa investasi kriptonya, kita beli dengan mencicil, lalu kita diamkan sampai beberapa waktu, nanti kita bisa menikmati kenaikan harga. Atau kita bisa juga tradingkan, baik itu secara manual maupun memakai robot. Teman mesti hati-hati ya teman-teman untuk robot ini. Jangan sampai teman-teman terjebak pada orang-orang yang melakukan penipuan dengan kedok menawarkan robot. Nanti di video-video selanjutnya saya akan coba bahas mengenai trading dengan robot. Dan kita tidak perlu bayar untuk menggunakan robotnya, hanya membayar dari setiap transaksinya saja. Lalu ada juga peluang cuan di dunia tambang atau mining ya. Nah, selain itu yang menarik juga di sini, kalau misalnya nih teman-teman nyangkut di kripto, itu teman-teman bisa mendepositokan dengan istilah staking gitu ya, ataupun farming. Nah, ini menarik karena dalam jangka panjang jumlah kripto kita akan meningkat dan juga diharapkan nantinya harganya juga meningkat. Selain itu kita bisa juga mengambil cuan dari initial coin offering. Ini kalau di dunia saham itu seperti IPO ya, initial public offering gitu ya. Jadi di mana di sini developer atau pemilik project di blockchain itu menawarkan untuk pertama kalinya koinnya, seperti itu.
Jadi di sini kita punya potensi mendapatkan koin yang dengan murah, lalu pada saat nanti launching akan mengalami kenaikan harga berlipat-lipat. Selain ICO juga ada PCO atau Protected Coin Offering. Ini mirip ya sama ICO namun ada underlying asetnya. Yang ketujuh, kita juga bisa mendulang cuan di Initial Exchange Offering atau IEO. Nah, ini adalah ICO melalui Centralized Exchange seperti Indodax, toko kripto, Binance, dan Central Exchange lainnya. Selain itu ada juga Initial Decentralized Offering atau IDO. Ini ICO melalui Decentralized Exchange. Gitu ya. Misalnya seperti PancakeSwap gitu ataupun Uniswap dan lain-lain. Ada juga Security Token Offering. Ini mirip IPO saham namun dalam bentuk cryptocurrency, di mana pemegang cryptocurrency-nya itu mempunyai hak untuk mengatur kebijakan perusahaan yang menerbitkan tokennya. Jadi ini kurang lebih beberapa peluang cuan ya yang saya coba pelajari. Yang mungkin nanti ke depannya akan ada lagi, bisa nanti saya tambahkan ya sharingnya. Nah, tadi kan saya singgung mengenai centralized dan decentralized exchange ya. Apa sih bedanya gitu ya? Centralized exchange itu semacam bursa saham, semacam bursa efek Indonesia. Di mana di sana itu ada beberapa koin dan token yang diperjualbelikan. Ya. Orang-orang misalnya yang perusahaan-perusahaan dari IT tadi mau menawarkan tokennya ataupun koinnya bisa melewati centralized exchange gitu ya. Didaftarkan kemudian diperiksa dulu apakah layak untuk di listing di dalam exchange mereka. Nah, kita sebagai trader ataupun investor pada saat mendaftarkan diri di centralized exchange itu perlu melakukan verifikasi data atau yang biasa dikenal dengan know your customer gitu ya. Jadi harus mendaftar dengan KTP, foto diri, mengisi data-data pribadi, semacam itu. Nah, centralized exchange itu contohnya Binance, Indodax, toko kripto, ataupun yang ini ada di Amerika ya. Nah, sedangkan decentralized exchange itu agak berbeda dengan centralized. Ini dia itu akan menawarkan koin ataupun token yang belum bisa masuk ke dalam centralized exchange. Ya. Sedangkan biasanya kalau perusahaan-perusahaan IT ataupun pemilik pemilik project blockchain ini baru menawarkan koin atau tokennya sambil menunggu listing di centralized exchange yang prosesnya cukup panjang, mereka akan listing terlebih dahulu di decentralized exchange seperti PancakeSwap, Uniswap, Sushi ataupun Orbit ya. Jadi ini adalah tempat yang biasanya lebih cepat untuk melisting, mendaftarkan koin ataupun token. Dari sisi kita sebagai investor ataupun trader, ini proses pendaftarannya lebih mudah. Kita hanya memakai wallet saja, seperti MetaMask ataupun Trust Wallet ya. Nanti dihubungkan dengan decentralized exchange ini, langsung bisa bertransaksi tanpa perlu KYC, di mana kita perlu foto diri, foto KTP, dan lain sebagainya. Di sini kita nggak perlu.
Nah, untuk nanti cara pendaftarannya saya akan coba buatkan videonya di lain kesempatan. Selain potensi cuannya, ada juga potensi risikonya nih teman-teman. Yang pertama adalah penurunan harga yang cepat dan tanpa batas. Jadi bisa naik ribuan persen, bisa juga turun ribuan persen sampai harganya nol. Atau kita kena korban tipu atau scam, ya, seperti honeypot. Nah, honeypot ini biasanya modusnya adalah menawarkan project, ya kan? Kemudian menawarkan, ayo siapa yang mau menjadi investor pertama, gitu ya. Biasanya nanti investor pertama itu akan punya keuntungan yang besar karena dapat harga koin di harga paling bawah. Nah, setelah kita kirim uangnya gitu ya, ternyata itu kita tidak bisa tarik dananya, ya. Jadi kita terjebak di sana, uang kita dikunci oleh developernya, oleh pemilik proyeknya, sehingga kita kehilangan uang kita. Lalu ada juga rug pull. Ya, rug pull itu semacam kita sebagai investor digelarkan karpet merah untuk masuk, ya. Ini sebenarnya mirip-mirip honeypot, cuman lebih panjang aja sih prosesnya teman-teman. Jadi eh, dibuat sedemikian rupa sehingga kita mau menginvestasikan, menambah lagi uang kita beberapa saat, kemudian langsung ditarik uangnya oleh developer IT-nya. Ada juga dusting attack. Dusting attack itu semacam mengirimkan mata uang kripto dalam jumlah kecil ke wallet kita. Nah, kalau kita terjebak gitu ya, mentransfer atau mentransaksikan koin atau token yang dikirim tersebut, maka hackernya itu sudah bisa menguasai wallet kita. Jadi kalau teman-teman punya wallet ya, terus tiba-tiba dapat kiriman entah dari mana, kita nggak pernah transaksi, kripto itu ternyata muncul, nah itu mesti hati-hati. Jangan ditransaksikan, didiamkan saja. Berikutnya adalah phishing. Ya. Phishing itu biasanya membuat semacam website yang mirip dengan website aslinya. Yang dimana kita nanti diminta untuk mengisi data-data, password, dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk mengambil alih wallet kita ataupun mengajak kita mentransfer ke alamat wallet penipunya dengan memakai website orang lain yang resmi. Lalu skema Ponzi. Skema Ponzi ini semacam money game ya teman-teman. Ngajak-ngajak teman, diiming-imingi kalau misalnya ngajak teman sekian orang, maka akan dapat presentasi keuntungan lebih tinggi. Nah, nanti semakin banyak, semakin baik. Nah, ini skema Ponzi yang sangat sering terjadi. Lalu ada juga cloud mining, ya. Nah, untuk menambang atau mining itu kan sebenarnya butuh modal yang besar ya, teman-teman. Kita butuh ruangan, kita butuh beli komputernya, kemudian coba install softwarenya, dan itu semua cukup mahal. Nah, karena mahal ini ada juga orang-orang yang menawarkan untuk cloud mining. Artinya kita nggak punya komputernya, tapi kita bisa mining gitu ya. Memakai komputernya orang tersebut yang menawarkan. Tapi ini biasanya menipu nih teman-teman. Seolah-olah mereka punya mesinnya, tapi tidak ada. Nanti kita masukkan uangnya, ya sudah, uang kita nggak bisa ditarik lagi.
Lalu ada juga penipuan robot trading ya, tadi sempat saya singgung ya. Jadi yang menjanjikan cuan ratusan persen gitu kan, tanpa harus melakukan manual trading. Tapi harus bayar di depan, bayar robotnya. Nah, ini juga biasanya memakai skema Ponzi untuk melariskan dagangan robot tradingnya. Nah, yang terakhir adalah kita nggak bisa akses wallet karena lupa password ataupun secret phrase. Jadi ini risiko-risiko yang mungkin terjadi ya. Siap-siap saja uang kita hilang jadi abu. Nah, bagaimana memitigasi risiko tadi ya, teman-teman? Kita harus buka akun di exchange resmi dan terdaftar di Bapepti. Yang kedua, kita download aplikasi exchange dan Trust Wallet yang ada di Google Play Store ataupun iOS. Kita pakai dana yang siap jadi abu gosok ya, teman-teman, siap hilang. Jadi jangan mikir untungnya dulu, tapi pikirkan dulu berapa kesanggupan kita untuk kehilangan uang. Kalau kita hilang 5 juta nggak bisa tidur, artinya kita belum siap untuk kehilangan 5 juta. Sehingga untuk masuk ke dunia kripto kita harus menurunkan lagi jumlahnya. Katakanlah 1 juta. Nah, kalau 1 juta hilang gitu ya, kita masih bisa tidur, masih tidak stres, masih enak makan. Nah, itu bisa dipertimbangkan 1 juta itulah digunakan untuk investasi atau trading di dunia kripto. Dan yang keempat, selalu lakukan analisa ya. Selalu melakukan research, penelitian, masuk ke sebuah kripto. Apakah proyeknya bagus? Apakah developernya itu jelas? Apakah sudah diaudit ya? Lalu bagaimana komunitas Telegramnya, Twitternya, Discordnya, pelajari di sana. Kalau teman-teman merasa yakin, silakan masuk. Dan yang paling aman untuk trading kripto adalah kita beli pada saat harganya sedang jatuh. Jadi buy di harga bawah, di low, kita jual pada saat harganya tinggi. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Pada saat yang harganya sedang tinggi dikejar-kejar. Nanti malah kita nyangkut di pucuk harganya. Oke teman-teman, demikian sharing saya mengenai kripto dan blockchain. Nantikan sharing saya selanjutnya untuk topik-topik yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Wallace Crypto Trader. Terima kasih.